Kita sering mendengar pernyataan yang kuat dalam buku-buku sejarah kita. Pernyataan itu diulang-ulang di sekolah dan dalam pidato-pidato politik. Pernyataan itu adalah, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Angka ini terasa sangat besar, sebuah bukti perjuangan panjang dan sulit untuk meraih kemerdekaan. Ini membentuk identitas nasional kita dan memori kolektif kita tentang penindasan. Tapi apakah angka ini fakta yang pasti, ataukah ini cerita yang sudah kita ceritakan kepada diri kita sendiri selama beberapa generasi? Sangat penting untuk melihat lebih dekat kebenaran yang diterima secara luas ini. Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah narasi 350 tahun pemerintahan Belanda yang tidak terputus itu akurat secara historis? Mari kita mulai dengan memeriksa titik awal perhitungan ini. Tahun yang sering disebut sebagai awal periode panjang ini adalah 1596. Ini adalah tahun ketika kapal-kapal Belanda pertama, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, tiba di Banten. Namun, kedatangan mereka tidak menandai dimulainya penjajahan. Mereka datang sebagai pedagang, mencari rempah-rempah yang berharga. Mereka bukan pasukan penakluk yang mewakili negara yang kuat. Interaksi awal mereka adalah dengan kerajaan dan kesultanan yang sudah mapan, yang memiliki kekuasaan nyata di Nusantara. Mengatakan bahwa penjajahan dimulai saat kapal-kapal mereka berlabuh adalah penyederhanaan yang terlalu besar dari sejarah yang sangat kompleks. Gagasan tentang satu Indonesia yang bersatu tidak ada pada abad ke-16 atau ke-17. Nusantara adalah mosaik kerajaan-kerajaan independen. Ada Kesultanan Aceh di barat, Kerajaan Mataram yang kuat di Jawa, dan Kesultanan Ternate dan Tidore di timur, di antara banyak lainnya. Kerajaan-kerajaan ini memiliki pemerintahan sendiri, pasukan sendiri, dan hubungan internasional sendiri. Mereka berdagang dengan, berperang melawan, dan membuat aliansi dengan berbagai kekuatan Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Gagasan bahwa seluruh wilayah jatuh di bawah kendali Belanda secara bersamaan sama sekali tidak didukung oleh bukti sejarah. Oleh karena itu, angka 350 tahun memerlukan pemeriksaan kritis. Ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah narasi kuat yang telah melayani suatu tujuan. Ini membantu membangun rasa penderitaan bersama dan takdir bersama di antara berbagai kelompok etnis selama perjuangan kemerdekaan. Itu adalah seruan pemersatu melawan musuh bersama. Tetapi sebagai bangsa yang telah dewasa, kita harus berani meninjau kembali cerita-cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Kita perlu memisahkan retorika politik dari realitas sejarah. Ini bukan untuk mengurangi rasa sakit kolonialisme, tetapi untuk memahami sifat dan garis waktunya yang sebenarnya dengan lebih akurat. Angka 350 tahun tidak muncul dari analisis sejarah yang terperinci. Asal-usulnya lebih bersifat politis daripada akademis. Angka ini dipopulerkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Soekarno menggunakan narasi ini secara efektif untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Dengan menekankan periode dominasi asing yang sangat panjang, mereka dapat menumbuhkan rasa persatuan dan urgensi yang lebih kuat. Pesannya sederhana dan kuat, kita telah menderita selama berabad-abad, dan sekaranglah saatnya untuk membebaskan diri. Itu adalah seruan untuk bertindak yang sangat beresonansi dengan rakyat. Cerita ini dimulai bukan dengan negara Belanda, tetapi dengan sebuah perusahaan dagang. Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau VOC, didirikan pada tahun 1602. Itu adalah perusahaan yang diberi hak monopoli perdagangan di Asia oleh pemerintah Belanda. VOC adalah entitas yang unik. Itu adalah korporasi dengan kekuatan sebuah negara. Ia dapat membangun benteng, menandatangani perjanjian, dan melancarkan perang. Namun tujuan utamanya adalah keuntungan, bukan administrasi teritorial untuk sebuah negara. VOC perlahan-lahan membangun pengaruhnya dengan mendirikan pos-pos perdagangan, membuat kesepakatan dengan penguasa lokal, dan terkadang menggunakan kekuatan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Itu adalah proses bertahap dan seringkali brutal yang berfokus pada dominasi ekonomi. Kehadiran VOC tidak sama dengan penjajahan oleh pemerintah Belanda. Perusahaan itu beroperasi untuk para pemegang sahamnya. Kontrolnya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, terutama di sekitar pusat perdagangannya seperti Batavia, yang sekarang Jakarta, Kepulauan Maluku, dan sebagian pantai Jawa.
Banyak wilayah di Nusantara sebagian besar tetap independen sepanjang keberadaan VOC. Perusahaan itu seringkali lebih suka memengaruhi politik lokal dari kejauhan, mendukung penguasa yang bersahabat daripada terlibat dalam pemerintahan langsung. VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799, menandai berakhirnya hampir 2 abad kekuasaan perdagangan dan konflik. Barulah setelah pembubaran VOC, pemerintah Belanda mengambil kendali langsung atas wilayahnya. Pada tahun 1800, Hindia Belanda secara resmi didirikan sebagai koloni nasional. Ini adalah titik balik yang penting. Periode kolonialisme resmi yang disetujui negara dimulai di sini, bukan pada tahun 1596. Narasi 350 tahun secara mudah menggabungkan era VOC dengan era Hindia Belanda. Penggabungan ini menciptakan garis waktu yang lebih panjang dan dramatis, tetapi mengaburkan perbedaan penting antara perusahaan dagang yang kejam dan pemerintah kolonial formal, masing-masing dengan motif dan metode yang berbeda. Pembentukan Hindia Belanda pada tahun 1800 tidak berarti seluruh Nusantara langsung dijajah. Proses perluasan kendali Belanda atas apa yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia adalah urusan yang lambat, kejam, dan sedikit demi sedikit. Belanda membutuhkan lebih dari 1 abad untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Sepanjang abad ke-19, mereka berperang dalam banyak perang di berbagai pulau. Setiap perang adalah perjuangan untuk menaklukkan kekuatan lokal yang menolak dominasi asing. Gagasan tentang negara kolonial yang damai dan mapan selama 350 tahun adalah fantasi ketika dihadapkan dengan sejarah peperangan yang terus-menerus ini. Pertimbangkan konflik-konflik besar pada era ini. Perang Jawa yang berlangsung antara 1825 dan 1830 adalah perjuangan sengit dan mahal yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Belanda membutuhkan 5 tahun dan sumber daya yang sangat besar untuk mengalahkan perlawanan Jawa. Di Sumatera Barat, Perang Padri berkecamuk selama beberapa dekade, dari tahun 1820-an hingga 1837, saat Belanda berjuang untuk menguasai dataran tinggi Minangkabau. Ini bukan pertempuran kecil, ini adalah perang skala penuh yang mendefinisikan proyek kolonial Belanda pada abad ke-19. Belanda harus menaklukkan tanah, wilayah demi wilayah, berperang melawan orang-orang yang dengan gigih mempertahankan rumah dan kedaulatan mereka. Penaklukan berlanjut hingga awal abad ke-20. Kesultanan Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, adalah salah satu kekuatan besar terakhir yang jatuh. Belanda melancarkan invasi mereka ke Aceh pada tahun 1873, mengharapkan kemenangan cepat. Sebaliknya, mereka terlibat dalam perang brutal dan berlarut-larut yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Perlawanan Aceh sangat legendaris, dan perang itu baru secara resmi berakhir sekitar 1904, meskipun pertempuran sporadis berlanjut selama bertahun-tahun setelahnya. Daerah lain, seperti sebagian Bali, Lombok, dan Kalimantan, juga baru berada di bawah kendali langsung Belanda pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Garis waktu ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia yang bersatu dan terjajah di bawah kekuasaan Belanda hanya benar-benar ada untuk periode yang relatif singkat. Jika kita menganggap jatuhnya Aceh sekitar 1904 sebagai momen kunci konsolidasi, maka periode kendali penuh Belanda atas seluruh Nusantara hanya berlangsung sekitar 4 dekade, hingga invasi Jepang pada tahun 1942. Ini jauh dari 350 tahun. Realitas sejarah adalah penaklukan yang merayap, di mana berbagai bagian Indonesia mengalami kolonialisme Belanda untuk jangka waktu yang sangat berbeda, dengan beberapa wilayah berjuang untuk kemerdekaan mereka hingga awal abad ke-20. Jadi, kita harus menyimpulkan bahwa klaim 350 tahun penjajahan Belanda adalah mitos. Ini adalah narasi politik yang kuat, tetapi tidak tahan terhadap pemeriksaan sejarah. Ini menggabungkan kedatangan pedagang dengan dimulainya penjajahan. Ini menggabungkan ambisi korporat VOC dengan proyek yang dipimpin negara Hindia Belanda. Dan yang paling penting, ini mengabaikan kenyataan bahwa Nusantara ditaklukkan sedikit demi sedikit selama periode yang sangat panjang. Mengakui hal ini tidak membuat pengalaman kolonialisme menjadi kurang menyakitkan atau tidak adil.
Ini hanya memberi kita pemahaman yang lebih akurat tentang masa lalu kita sendiri. Kebenaran lebih kompleks dan, dalam banyak hal, lebih memberdayakan. Nenek moyang kita bukanlah korban pasif selama 3,5 abad. Sejarah Nusantara selama periode ini dipenuhi dengan kisah-kisah perlawanan, diplomasi, dan kedaulatan yang abadi. Kerajaan dan kesultanan melawan, membuat aliansi strategis, dan memerintah rakyat mereka sendiri, jauh setelah kapal-kapal Belanda pertama tiba. Kisah peperangan yang terus-menerus sepanjang abad ke-19 adalah bukti kekuatan dan ketahanan rakyat Nusantara. Mereka tidak hanya menyerah, mereka berjuang untuk setiap jengkal tanah mereka. Mengapa mengoreksi mitos ini penting hari ini, pada tanggal 30 Juni 2025? Karena memahami sejarah kita secara akurat membantu kita membangun masa depan yang lebih kuat. Ini memungkinkan kita untuk menghargai pengalaman yang beragam dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengalaman kolonialisme di Aceh yang berjuang hingga abad ke-20, berbeda dengan di Batavia, pusat kekuatan VOC. Mengenali perbedaan-perbedaan ini memperkaya pemahaman kita tentang identitas nasional kita. Ini menjauhkan kita dari cerita monolitik tentang korban menuju apresiasi yang lebih bernuansa tentang agensi dan perjuangan nenek moyang kita. Pada akhirnya, sejarah harus menjadi sumber kebijaksanaan, bukan hanya kumpulan slogan. Mitos 350 tahun melayani tujuannya selama revolusi, menyatukan orang-orang yang beragam melawan musuh bersama. Tapi hari ini, kita bisa dan harus melampauinya. Kita bisa menghormati perjuangan kemerdekaan dengan menceritakan kisahnya dengan presisi dan kejujuran. Sejarah nyata Indonesia bukanlah penaklukan yang panjang dan pasif. Ini adalah kisah dinamis tentang kerajaan-kerajaan yang kuat, perlawanan yang sengit, dan persatuan yang sulit diperoleh yang ditempa dalam masa lalu yang kompleks dan seringkali penuh kekerasan. Itu adalah kebenaran yang patut diingat.